Ya, terima kasih ya atas kesempatan ini dan juga kepada teman-teman. Saya lihat 2 hari ini sangat antusias ya, jadi mudah-mudahan semakin produktif juga pada sesi ini dan selanjutnya. Saya akan memaparkan secara singkat saja apa yang sesungguhnya terjadi di dalam pengelolaan OGP di Indonesia. Sesungguhnya ialah pelangkau dari apa ngomong akan hal yang keberapa? Ya, dan dari sana kemudian kita bisa diskusikan apa yang perlu kita perbaiki agar kita bisa move on dari kondisi yang ada saat ini. KMP kan? Ya, pertama, idealnya sebenarnya OGP itu bagaimana sih? Ya, OGP sebagai sebuah inisiatif yang multi pihak, yang multi negara gitu ya, sebenarnya menawarkan hal-hal yang selama ini menjadi idaman atau cita-cita dari masyarakat sipil, yaitu kita bisa duduk bersama, setara, bekerja sama di dalam melakukan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan dan prioritas warga Indonesia maupun warga di seluruh dunia. Nah, inilah yang paling pertama dijanjikan oleh OGP, termasuk Open Government Indonesia, yaitu kemitraan yang setara. Yang kedua, ini dia menciptakan atau OGP ini menciptakan suatu mekanisme, katakanlah sebuah platform untuk mengambil keputusan bersama dan mengontrol hasil-hasil keputusan tersebut. Kita punya yang kita sebut sebagai cycle rencana aksi ya. Ada konsultasi publik, ada pembuatan rencana action plan, kemudian juga dilaksanakan oleh pemerintah, kemudian itu bisa dikontrol oleh masyarakat sipil, termasuk misalnya tim pemantau independen ya dari masyarakat sipil di Indonesia, dan juga ada IRM yang merupakan tim internasional yang di-hire khusus untuk secara independen menilai capaian-capaian dari pelaksanaan OGP di setiap negara. Tetapi bukan cuma itu, dia juga merupakan sebuah platform untuk belajar bersama, bukan hanya mengenai substansi, misalnya program apa jalan di suatu tempat, penganggaran partisipatif misalnya di Brasil kita bisa pelajarin, kemudian mungkin keterbukaan informasi di Indonesia bisa dipelajari oleh negara-negara lain dari Filipina, tetapi juga belajar antar aktor. Jadi bagaimana suatu pemerintah tidak bisa mendikte atau merasa paling tahu tentang cara mengelola partisipasi, begitu pula sebaliknya. Masyarakat sipil harus belajar mengatur strategi di dalam menghadapi engagement yang dulu mungkin kita sangat vokal berada di luar, tapi ketika kita masuk ke dalam suatu sistem, maka dibutuhkan suatu strategi dan sikap yang lebih tepat ya di dalam berinteraksi. Yang selanjutnya, di dalam bekerja, OGP bisa kita jadikan sebagai alat. Kemarin kita bicara tentang apakah ini tujuan, apakah ini alat. Ini merupakan alat yang bisa memprioritaskan apa yang sesungguhnya penting bagi kita sebagai masyarakat atau publik yang merupakan subjek dari pembangunan. Nah, itu yang penting. Dan yang paling penting dari prioritas tersebut, bahwa OGP jangan sampai kita berakhir pada kegiatan yang rutin. Mestinya OGP memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang bisa berdampak atau menghasilkan perubahan skala luas seperti kata Mas Sugeng. Yang terakhir, untuk bisa sampai ke sana, OGP merupakan suatu ruang terbuka bagi semua pihak, bukan cuma CSO, tetapi juga kalangan pemerintah ataupun juga mungkin kelompok profesi yang lain yang punya pemikiran yang sama, yang reform minded gitu ya, untuk mencapai cita-cita bersama yang kita diskusikan di dalam platform OGP. Jadi ini mungkin janji dari OGP. Kalau kita sepakat dengan janji ini, maka mestinya ini yang kita wujudkan. Ya, ini kalau dulu mungkin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kemudian teknologi dan inovasi itu terpisah dalam klasternya masing-masing. Prinsip ini kemudian di-merge oleh OGP ke dalam satu integrasi ya, yang memungkinkan kita memiliki daya dorong dalam memperbaiki
strategi pelaksanaan pembangunan. Bagaimana OGP dikelola di Indonesia? Saya hanya akan menggambarkan strukturnya dan kita akan diskusi lebih jauh tentang berbagai detailnya nanti. Inilah gambaran pertama dulu. Ini sebenarnya gambaran tentang struktur kabinet. Kira-kira begini pada masa SBY, yaitu ada RI 1, kemudian RI 2 di kira-kira sedikit di samping dan di bawah gitu ya sebagai asistennya. Kemudian ada kementerian-kementerian dan lembaga dan ada UKP 4. Begitu ya, flat seperti itu. Nah, di mana OGP? OGP ada di sini. Dalam sebuah katakanlah kotak yang menghimpun 5 kementerian dan 1 lembaga, diantaranya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, kemudian di sana ada Kementerian PAN, Kominfo, dan juga ada KI Pusat. Dan UKP 4 sendiri sebagai koordinator. Kemudian ada 7 CSO, termasuk misalnya TI, kemudian Fitra, Partiro, dan kawan-kawan dari daerah. Ya semuanya lah, ada 7 ya. Ini kotaknya, kotak dari tim inti Open Government Indonesia yang merupakan pengelola. Hubungan masing-masing adalah hubungan koordinasi di dalam kotak itu, bukan hubungan struktural. Jadi tidak ada polanya koordinasi, bagus juga. Tetapi nanti akan ada kelemahan. Kemudian di mana CSO yang lain? Kementerian yang lain ada di luar kotak itu, tetapi di dalam pelaksanaan rencana aksi, kementerian-kementerian tadi yang ada di luar kotak tersebut itu mensubmit rencana aksi ke yang dikonsultasikan bersama masyarakat sipil juga, dan kemudian dikelola dan dilaksanakan oleh mereka, termasuk semua yang ada di dalam 5 kementerian dan 1 lembaga. Tetapi bagaimanapun mereka di luar dari tim pengelola OGP, ya begitu ya kira-kira. Kemudian CSO yang lain juga begitu. Kemudian ada kelompok-kelompok profesi yang lain, misalnya akademisi, kemudian ada ICT expert, ada kelompok youth, dan juga ada kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya. Semua berada di luar kotak dari governance body dari OGP. Dan kita punya steering committee. Sebelumnya ada Mariyati Abdullah dan sekarang Sugeng Bahagia, Pak Sugeng. Nah, gitu. Saya masukkan di sini meskipun ini Open Government Indonesia secara spesifik, tetapi kita sudah 2 kali punya steering committee member dari Indonesia untuk tingkat global. Persoalannya adalah ini yang tadi muncul kotak ini. Yang pertama, polanya hanya koordinasi, dan kita tahu bahwa UKP 4 itu UKP 4 itu kan tidak punya otoritas untuk memerintah. Dia portofolionya sebenarnya hanya melakukan evaluasi dan kemudian mungkin debottlenecking dan seterusnya. Ya kan, dia punya kekurangan di situ. Sehingga apabila kementerian-kementerian ini tidak serius, dia tidak bisa apa-apa kecuali melaporkan ke presiden, misalnya pada suatu siklus tertentu pelaporan, begitu ya. Dia juga tidak bisa memaksa CSO di dalam tim inti, tetapi karena dia lebih tidak bisa memaksa CSO kementerian-kementerian, dan banyak sekali komitmen dan kegiatan yang diselenggarakan oleh UKP 4, akibatnya adalah CSO ditarik untuk lebih banyak terlibat di dalam kegiatan. Artinya apa? Kita akhirnya lebih banyak menjadi panitia daripada menjadi pengambil keputusan. Sayang sekali posisi itu, dan sangat kontras dengan janji dari OGP sebagai platform pengambilan keputusan bersama. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat kekurangan yang lain, ini adalah garis titik-titik. Tidak ada mekanisme yang menghubungkan antara CSO di dalam tim inti dan CSO yang ada di luar tim inti. Nggak ada. Kita belum membuat itu. Kalaupun ada, sangat informal, karena kita kenal misalnya dengan Hendrik, saya kenal dengan Burhan,
Nanda kenal dengan Pak Justus, dan seterusnya dan seterusnya. Kata siapa? Itu mungkin gara-gara project ya, atau mungkin gara-gara pertemanan dari dulu, nggak ada hubungannya dalam kerangka OJP secara langsung. Jadi itu sangat disayangkan ya. Kemudian kita juga tidak punya hubungan langsung dengan presiden, padahal OJP itu dipimpin oleh pemerintah dan kita ingin agar itu pemerintah tertinggi yang memiliki otoritas dan juga yang mungkin yang sign membership sebagai anggota OJP. Jadi itu kita lihatlah kekurangannya. Gitu. Nah, saya refleksikan kembali. Apa sih sesungguhnya yang menjadi tantangan kita di dalam OJP selama ini, selama 3 tahun? Yang pertama, lemahnya kepemimpinan dan koordinasi di dalam tim inti itu sendiri. Kita ada rapat-rapat rutin, tetapi rapat-rapat rutin itu sendiri tidak intensif. Setiap 2 atau 3 bulan, atau bahkan 4 bulan kalau lagi pada sibuk. 5 bulan udah pernah belum? Nggak tahu, belum pernah ya, tapi cukup lama kan. Yang kedua, Oke, lanjut aja. Yang kedua, terputusnya hubungan tim inti dengan kementerian dan lembaga publik yang merupakan implementer dari rencana aksi. Kita tidak pernah duduk satu meja dan menagih misalnya kementerian mana yang sudah menjalankan rencana aksi ataupun tidak. Kita harus selalu melalui UKP 4. Itu pun kalau semuanya aware bahwa sudah saatnya kita melakukan ini, kontrol ya, atau monitoring terhadap implementasi rencana aksi. Kemudian juga seperti yang saya katakan tadi, kita tidak pernah duduk berdiskusi secara serius dengan presiden, kecuali mungkin seremonial. Ya, ada acara di Bali, ada acara di New York, atau ada acara dimanapun, mungkin hanya seremonial duduknya. Jadi itu juga tidak terlalu menarik sebenarnya bagi kita. Terus yang keempat, terputusnya hubungan CSO dengan CSO tim inti dengan CSO yang lain yang ada di luar tim inti, dan juga kelompok masyarakat sipil yang lain, termasuk juga dengan SC-nya sendiri. Tidak pernah ada misalnya mekanisme yang dibangun bersama. Yang kelima, ini kita selama 3 tahun belakangan atau 2 tahun paling tidak, kita kan co-chair dan juga menjadi chair OJP. Dengan kondisi itu, sesungguhnya Open Government Indonesia pengelolaannya juga banyak disibukkan dengan urusan global dari OJP, iya kan? Persoalannya adalah kalau itu bisa di-manage dan kapasitas memadai, itu nggak ada masalah. Tetapi kan persoalannya ya kita juga, kita yang ngurus global, kita yang ngurus regional, kita yang ngurus daerah, kita yang ngurus ya, semuanya jadi ribet kan? Artinya apa? Sebenarnya perlu di-manage secara lebih baik, perlu resource yang lebih kuat. Mungkin itu tafsirannya. Yang terakhir, yang keenam, dialog substantif itu kurang terjadi. Seperti yang saya katakan tadi, pertemuan-pertemuan hanya diisi dengan banyaknya update dan perencanaan event. Itu sangat disayangkan. Mestinya kan jauh lebih substantif. Misalnya ada pelanggaran HAM atau ada masalah undang-undang ITE, ya kan? Atau ada misalnya akses informasi yang diblok oleh pemerintah tertentu, dan juga misalnya kriminalisasi terhadap masyarakat sipil atau publik. Kan itu bisa didiskusikan dan juga kemudian memberikan rekomendasi yang lebih firm kepada pemerintah apa sih sesungguhnya yang dilakukan. Mestinya begitu menurut bayangan saya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, karena presiden kita presiden ketujuh ya, adalah risiko kooptasi masyarakat sipil ketika kita berada di dalam suatu forum yang sebegitu menjanjikannya, tetapi legitimasi, kredibilitas, dan juga kapasitas kita yang tidak cukup, itu justru akan membalikkan kita menjadi korban atau terkooptasi di dalam ruang yang sebegitu, ruang permainan yang kalau dari luar terlalu cantik, sangat cantik malah, tetapi di dalamnya sesungguhnya kita semua tidak berdaya. Nah, ini yang menurut saya harus diakhiri kalau kita ingin maju ke depan sebagai sebuah gerakan sosial di dalam forum yang kita sebut sebagai OJP. Saya serahkan kepada kawan saya kembali. Terima kasih dan silahkan dikritik dan juga diberikan masukan.